Mungkin sering kalian dengar. Ana inda dhonni abdi bi falyadhunna bi masya'a. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Maka silahkan mereka dengan anggapannya masing-masing sesuai yang diinginkan tentang aku. Ini Allah. Wah, saya ini sudah rusak, Pak, sudah hancur, Pak, sudah tidak ada celah lagi saya bisa bahagia. Ya itulah yang terjadi. Wong kamu sendiri minta begitu. Apa tidak bisa Allah dari kamu sangat bawah jadi sangat tinggi? Bisa, cuma kamu sendiri mintanya begitu. Kamu sendiri merasa, Pak, saya tidak pantas, Pak, terlalu tinggi, saya tidak mungkin, Pak, bisa sukses. Nah, kamu sendiri mindsetnya begitu. Kan sering saya contohkan, peristiwanya mungkin sama. Yang membuat ini jadi peristiwa menyedihkan atau peristiwa menyenangkan, itu responmu. Jadi hidup ini ternyata tidak semata tentang apa yang terjadi, tapi lebih banyak tentang bagaimana respon kita, tanggapan kita terhadap apa yang terjadi. Kalau kalian anggap ini anugerah, bisa jadi anugerah. Tapi bagi yang lain mungkin dianggap bencana, ya beneran jadi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita nawaitu belajar. Kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Saya awali dari quotes. Ini dulu pernah kita kutip. Kalau tidak salah ya, saya lupa di sesi apa. Jadi, what you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Dari Buddha. Apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau menjadi. Kalau kalian tiap hari mikirnya uang, terus ke situ kamu akan bergerak dan membentuk dirimu. Kalau tiap hari kamu mikir pacar terus, ya ke situ juga kamu membentuk dirimu. Akhirnya tiap hari dandan, tiap hari pamer, tiap hari selfie, di filter biar dipuji dan lain sebagainya, karena fokusmu ke situ. What you think, you become. Kemudian what you feel, you attract. Apa yang kamu rasakan, kamu akan tertarik ke situ. Ini nanti berhubungan minggu depan, banyak berhubungan dengan passion. Dan yang ketiga, what you imagine, you create. Apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang mendorongmu berkreativitas. Kalian membayangkan, enak ya kalau ngaji itu duduk sih tapi ada sendenannya, terus muncul ide, wah gimana kalau kursi yang bisa, akhirnya muncul kursi seperti ini, ada sendenannya, ada itunya. Ini kan awalnya imajinasi. Laptop ini awalnya hasil imajinasi, HP ini awalnya hasil imajinasi, mikrofon hasil imajinasi. Jadi apa yang ada di imajinasi kita, disitulah kreativitas akan hidup. Jadi pikiran, perasaan, dan imajinasi akan jadi kuncinya hidup kita. Baik, ini untuk menegaskan dulu ya betapa pentingnya mindset, struktur nalar berpikir kita. Kalau ini Khalil Gibran, Khalil ya pakai K bukan B. Yo, kamu khawatir salah moco. Ini harusnya namanya Khalil, tapi di barat jadi Khalil. Kehidupanmu, kata Gibran, tidak ditentukan oleh apa yang diberikan kehidupan kepadamu, melainkan oleh sikap yang engkau bawa ke dalam kehidupan.
Bukan karena apa yang terjadi padamu, melainkan cara berpikirmu saat memandang apa yang terjadi. Ini kan sering saya contohkan, peristiwanya mungkin sama. Yang membuat ini jadi peristiwa menyedihkan atau peristiwa menyenangkan, itu responmu. Jadi ini lucu atau tragedi, itu responmu. Kamu minum gelasnya ketendang terus jatuh. Bagi kamu yang gelasnya jatuh itu tragedi. Bagi temanmu itu lucu, maka mereka tertawa. Momennya sama, tapi caramu merespon berbeda, maknanya bisa jauh berbeda. Yang datang ke sini refreshing pasti mendapatkan hal yang berbeda dengan yang datang ke sini inginnya belajar. Atau yang datang ke sini karena setia kawan saja tidak enak diajak teman. Itu kan dapatnya beda-beda. Yang setia kawan nanti dapatnya tambah akrab dengan temannya. Yang nyari refreshing pulang dari sini seger. Yang niatnya belajar pulang dari sini dapat ilmu. Momennya sama, peristiwanya sama, tapi caramu membaca dan merespon membuat buahnya bisa beda-beda. Jadi hidup ini ternyata tidak semata tentang apa yang terjadi, tapi lebih banyak tentang bagaimana respon kita, tanggapan kita terhadap apa yang terjadi. Kalau kalian anggap ini anugerah, bisa jadi anugerah. Tapi bagi yang lain mungkin dianggap bencana, ya beneran jadi bencana. Kuliah itu anugerah apa bencana? Bisa saja kemarin Pak, waktu masuk awal-awal saya anggap anugerah Pak. Tapi sekarang kuliah 2-3 minggu berat sekali Pak. Jadi terus jadi bencana. Itu manusia. Jadi ternyata tanggapanmu terhadap hidup ini jadi kunci. Tidak melulu di peristiwanya. Jauh dari orang tua, positif apa negatif? Itu lagi-lagi tanggapanmu. Bagi yang lain, alhamdulillah Pak, jauh dari orang tua, bebas saya Pak sekarang. Kemarin opo-opo diawasi. Bagi yang lain, wah sedih saya Pak jauh dari orang tua. Padahal orang tua itu jalan ke surga loh Pak. Kayamu gitu. Jadi ternyata kita itu tergantung mindset kita. Makanya kadang-kadang kalau saya ditanya, Pak gimana Pak untuk mengatasi kesedihan, mengatasi masalah dengan cepat, yuk geser saja mindsetmu. Yang kamu anggap masalah ternyata bisa saja kamu bunyikan anugerah atau tantangan atau kesempatan untuk jadi lebih baik dan lain sebagainya. Makanya ini sebenarnya senjata yang sangat hebat untuk kalian jadi maju, atau bisa juga membuat kalian jadi mundur. Kalau mindsetmu meleset keliru, ya jadi masalah. Hadis qudsi ini mungkin sering kalian dengar. Ana inda dhonni abdi bi falyadhunna bi masya'a. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, maka silahkan mereka dengan anggapannya masing-masing sesuai yang diinginkan tentang aku. Ini Allah. Jadi ternyata Allah juga menunjukkan bahwa kita ini punya kuasa untuk menabur anggapan. Kalau di syarah-syarahnya hadis sih, kalau kalian menganggap Allah itu Maha Pengampun, ya akan diampuni dosa-dosamu. Sebaliknya kalau kalian, enggak, saya wis neraka, saya ini, ya inda dzanni abdi. Kamu menganggapnya begitu, ya itu yang terjadi. Wah, saya ini sudah rusak Pak, sudah hancur Pak, sudah tidak ada celah lagi saya bisa bahagia. Ya itulah yang terjadi. Wong kamu sendiri minta begitu. Apa tidak bisa Allah dari kamu sangat bawah jadi sangat tinggi? Bisa, cuma kamu sendiri mintanya begitu.
Kamu sendiri merasa, Pak, saya tidak pantas, Pak, terlalu tinggi, saya tidak mungkin, Pak, bisa sukses. Nah, kamu sendiri mindsetnya begitu. Sama seperti lalat tadi. Meskipun Allah ngasih emas yang berharga luar biasa, tetap kamu milih sampah. Kenapa? Mindsetmu. Makanya ya monggo saja, kata Allah, manusia punya karakter, oleh Allah dianugerahi keistimewaan bisa milih, mukhayyar. Kalian itu mau sangat patuh bisa, mau ingkar juga bisa. Penuh harapan bisa, putus asa juga bisa. Ya kamu milih putus asa, ya rasakan sendiri efeknya. Kamu milih penuh semangat, rasakan sendiri efeknya. Ana inda dzonni abdi bi. Kadang-kadang kita yang bikin ruwet hidup kita sendiri. Kita menafsirkan Allah secara sangat susah dan kita kesusahan sendiri. Menurut saya tidak mungkin, Pak, Allah mengampuni saya itu. Ya itu yang terjadi. Tafsirmu sendiri. Sering dulu ya saya ilustrasikan bagaimana kadang-kadang kita itu minta pada Allah, tapi kita sendiri tidak terlalu yakin doa kita dikabulkan. Ya Allah, ya inda dzonni abdi bi, Allah datang sejauh keyakinanmu. Kalau keyakinanmu hanya setengah, ya Allah datangnya setengah. Ya Allah, semoga nanti saya lulus kuliah ini cum laude. Tapi apa bisa ya saya cum laude? Wong yo aku iki ndak pinter aku itu. Ya kamu sendiri yang mementahkan doamu. Semoga saya nanti kaya raya, punya istri cantik, punya jabatan tinggi, punya mobil banyak, punya rumah banyak. Terus kamu mikir sendiri, tapi aku kuliah UIN. Bisa ndak ya kaya raya? Bisa ndak ya dapat karir gitu? Kamu sendiri yang mementahkan doamu. Ya Allah, ana inda dzonni abdi bi. Kalau yakinmu setengah, ya Allah datangnya setengah. Kalau kamu yakinmu tinggal 1/4, ya jadi 1/4. Makanya kadang-kadang ada yang tanya, Pak, para kiai, para ulama itu kalau berdoa kok ampuh ya, Pak? Ya karena mereka keyakinannya mungkin 100%. Kadang-kadang doa simpel-simpel saja ya. Zaman dulu bahkan para wali songo itu ya kadang pakai bahasa Jawa, tidak harus pakai bahasa Arab, dan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kemantapan hatinya. Kita yang lebih sering ragu. Wong kita dibilang nanti 2045 Indonesia emas. Alah Pak, emas gimana? Wong situasi kita kayak gini, dari mana jalannya jadi emas? Ya sudah, kamu sendiri mindsetnya begitu, ya tidak akan nyampe sana sudah. Kalau kamu pesimis, ya tidak akan sampai ke sana. Wong pelakunya kalian kok, dan kalian tidak percaya diri, ya tidak akan nyampe. Nah, itu yang dimaksud ya, ana inda dzonni abdi bi. Ternyata ini mindset, cara berpikir kita. Baik, kita lanjutkan. Ini saya bawa beberapa lagi ya quote menarik. Yang pertama dari Henry Ford. Whether you think you can or you think you can't, you're right. Apakah engkau anggap dirimu mampu atau engkau anggap dirimu tidak mampu, engkau benar. Saya tidak bisa, Pak. Ya sudah, berarti kamu tidak bisa, benar. Saya insya Allah bisa, Pak. Siap, berarti kamu bisa, ayo. Suka-suka kamu lah. Kamu mau bilang kamu bisa atau tidak bisa, sama-sama kamu benar. Kalau kamu bilang kamu tidak bisa, berarti kamu akan mandek dan tidak melakukan apa-apa, ya memang benar, selesai. Dan kalau kamu bilang bisa, berarti kamu akan serius, berusaha, berupaya, dan kamu akan sukses. Jadi itu mindset. Dilanjutkan oleh Franklin Roosevelt. Kata Roosevelt, the only limit to our realization of tomorrow is our doubt of today. Satu-satunya batas dari realisasi ideal kita besok adalah keraguan kita hari ini. Kalau kita masih ada ragunya, ya besok juga tidak akan 100% hasilnya. Ini yang saya sebut tadi, kemantapan hati. Change your thought
and you change your world. Ubahlah pikiranmu dan engkau akan mengubah duniamu. Jadi mulai sekarang ayo latihan ya, mengubah pikiran kita. Berpikir yang positif-positif, yang hebat-hebat, yang mantep-mantep. Kita pandang dunia secara optimis dan penuh harapan. Jangan mau didistraksi, dialihkan pikiranmu untuk serba stres, serba pesimis, serba tidak punya harapan. Karena semuanya tidak tergantung di luar dirimu, tapi tergantung di dalam dirimu. Kadang-kadang kan kamu kan tergoda untuk mengalir bersama kegelisahan-kegelisahan, stres yang dialami banyak orang. Nanti kita jelaskan itu di herd instinct. Tapi pertama-tama yuk kita bereskan diri kita. Baik. Saya ingatkan dulu sebentar. Dulu pernah kita membahas the law of attraction. Ternyata tidak hanya kita yang secara positif menyesuaikan dengan sekeliling. Kalau di the law of attraction kan bahkan alam semesta pun akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Itu kan rumus pokoknya the law of attraction itu. Apa yang engkau pikirkan, itulah yang engkau dapatkan. Pikiranmu menentukan bagaimana engkau hidup. Pikiran yang negatif menghasilkan hidup yang negatif, pikiran yang positif menghasilkan hidup yang positif. Jadi kalau engkau positif, hidupmu pasti positif. Kalau mindsetmu negatif, ya hidupmu negatif. Apa yang kau pikirkan itu yang kau dapatkan. Tak kasih contoh ya. Tadi kalian yang kesini niatnya nyari wawasan baru apa? Nyari pikiran-pikiran filosofis baru. Ya kalian akan, ini ada ide baru nih, ada gagasan baru nih. Itu yang kamu ambil. Meskipun di sana banyak yang cakep-cakep, yang itu tidak jadi pikiranmu. Tapi kalau kamu yang nyari yang cakep-cakep, sebagus apapun gagasan berseliweran di sekelilingmu, akan kamu lewatkan. Kenapa? Kamu fokus nyari yang cakep, yaitu yang kamu dapat. Jadi apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu dapatkan. Loh, yang lain kan juga ada. Ya, yang lain ada, tapi kan tidak jadi perhatianmu. Misalnya ya, kamu nyari HP-mu hilang, ketelengsut di ruangan ini. Itu kan ada apa saja, selain HP kan tidak jadi perhatianmu. Yang jadi perhatianmu ya HP-nya saja. Ada kopinya temanmu, ada temanmu garuk-garuk, ada temanmu menguap, ada temanmu selonjor. Itu kan peduli amat. Kamu hanya nyari HP-mu. Jadi apa yang kamu pikirkan, yaitu yang kamu dapatkan. Itu sederhananya the law of attraction. Jadi kalau hidupmu kok rasanya berat, jangan-jangan kamu sendiri yang membuatnya berat. Kok rasanya susah, jangan-jangan kita sendiri yang bikin rumit, bikin ruwet. Seperti dulu kata-kata Konfusius itu, manusia adalah makhluk yang membuat segala yang sederhana jadi rumit. Sekedar nyari warung saja untuk makan itu bisa diskusi panjang. Di sini ya, Anda enak sambil jalan. Sini aja yuk, nanti dulu siapa tahu ada. Terus akhirnya ndak makan-makan. Terus kadang, wah tadi lebih enak, ya terlanjur sampai sini kok. Terus itu kadang kita bikin ruwet hal yang simple. Nah, ayo kita mulai latihan sekarang. Tadi seperti judul materi malam hari ini, mindset kita, ayo kita tata. Karena akan jadi kunci keberhasilan maupun kebahagiaan kita. Saya awali dari kategori yang sering sekali disebut orang. Ada positive mindset, ada negative mindset. Apa positive mindset itu? Positive mindset itu satu sikap mental yang fokus pada kebaikan. Jadi dia selalu positif
menghadapi situasi apapun selalu optimis dan yakin meskipun ada banyak masalah, kita mampu kok menyelesaikannya. Ini namanya positive mindset. Jadi cara pandang terhadap hidup yang serba positif. Yang dilihat positif, apapun itu ya dilihat sisi positifnya, kemudian optimis, kemudian percaya diri bisa menyelesaikan apapun tantangan hidup. Ini orang yang punya positive mindset. Kalau kalian masih sering pesimis, masih sering galau, masih mencemaskan masa depan, itu kemungkinan mindset kita belum terlalu positif. Lanjut ya. Nah, ini tips saja, trik saja mengembangkan positive mindset dan mengatasi negatif mindset. Gimana Pak caranya biar saya bisa lebih positif, terhindar dari pikiran yang negatif, mindset yang negatif? Yang pertama, mari fokus pada kelebihan dan capaian-capaian. Terus kita bersyukur. Ini akan membuat kita positif. Saya bilang tadi, tidak mungkin kalau hidup kita negatif semua, minus semua. Pasti ada plusnya. Pasti ada anugerahnya. Minimal kita masih sehat, seperti saya bilang tadi. Minimal kita masih bernafas. Minimal kita masih punya banyak teman, dan lain sebagainya. Pasti ada. Tidak ada Pak, ya kamu kurang jeli, mungkin kamu bias konfirmasi tadi. Kalau kamu mau lebih objektif, lebih luas melihatnya, pasti banyak kok yang bisa disyukuri. Sepahit apapun, segelap apapun hidup kita. Yang kedua, tantanglah pikiran-pikiran negatif. Menantang itu maksudnya coba kamu tantang. Apa sih seandainya itu beneran, terus efeknya apa? Itu menantang pikiran negatif. Kamu kok tidak bisa sepak bola ya misalnya. Jadi kamu tadi insecure, temanmu pintar sepak bola semua. Kalau kamu tantang itu, seandainya memang saya tidak bisa sepak bola kan tidak apa-apa toh. Apa memang harus bisa? Ini namanya nantang. Kamu kok ngajinya belum lancar gitu? Ngaji belum lancar itu kan urusan keseriusan belajar. Kalau saya belajar serius kan besok insya Allah bisa kan? Ya bisa. Jadi tantang terus. Jangan biarkan merajalela di kepalamu. Kamu sampai usia sekian kok belum punya pasangan. Tantang pikiran itu. Jadi, apa pentingnya punya pasangan sekarang misalnya? Iya. Jadi tantangan terus. Kadang-kadang overthinkingmu itu bisa membunuhmu. Kamu tantang pikiran yang bulat itu, ruwet itu. Seandainya memang begitu, mau apa? Seandainya memang seperti ini, tidak apa-apa toh, manusiawi toh, kamu gitu ya. Pikiran-pikiran negatif. Biasa saja toh. Toh kalau memang mau saya bisa bangkit kok. Bisa kok saya kalau sekedar itu saja. Jadi tantang hidupmu begitu. Jangan biarkan kamu dipenjara terus oleh pikiran-pikiran negatifmu. Yang ketiga, untuk meminimalisir biar tidak ketemu pengalaman-pengalaman negatif traumatik, tetapkan harapan yang realistis saja. Keinginanmu jangan keduvuran, jangan terlalu tinggi. Jadi, saya itu Pak cita-citanya bisa menikah dengan artis drama Korea yang itu misalnya. Keduvuran, terlalu jauh, ruangnya berbeda sudah. Daripada kamu stres tanpa alasan,
lebih baik harapkanlah yang realistis saja. Yang terjangkau saja, lebih aman, lebih nyaman. Meskipun saya kuliahnya di UIN, Pak, jurusan tafsir, tetap saya pengen jadi dokter, Pak. Oh, ya. Ya enggak nyambung. Nanti kamu stres loh. Jadi dukun mungkin agak bisa. Pengobatan ya, tapi dokter sulit. Nah, kayak gini ya untuk harapan yang realistis. Menghindari tadi loh kamu pengalaman-pengalaman traumatik, kekecewaan. Kemudian cari circle yang positif. Hati-hati dengan circle, kadang-kadang ya dia yang bikin takut-takut. Ayo, kamu ngalami itu, sebentar lagi mesti kamu tambah ngeri akhirnya. Bahaya loh kamu begitu itu, kamu tambah ngeri kan. Hati-hati dengan circlemu. Kadang-kadang circlemu yang bikin sesuatu jadi tambah negatif. Maka cari circle yang positif. Kemudian bikin afirmasi self-talk yang positif. Jadi saya bisa kok, saya mampu kok. Kalau belajar mungkin tidak lama, 2-3 bulan pasti saya kuasai itu. Paling lama 1 semester saya pasti, nah, itu namanya self-talk positif. Kemarin-kemarin memang saya belum bisa, tapi pada saatnya saya bisa. Sebenarnya saya punya banyak bakat terpendam sih, ya karena terpendam saja jadi belum kelihatan sekarang. Nah, yuk bikin self-talk yang positif tentang diri kita. Karena kadang-kadang musuh besar kita adalah diri kita sendiri. Karena yang tahu rahasia jelek-jelek sampai detail tentang diri kita kan diri kita. Makanya kadang-kadang yang memberi kalimat-kalimat pedes pada diri kita itu banyaknya diri kita sendiri. Mungkin teman-teman ada yang sering, bodoh banget aku ini, jelek banget aku ini. Mungkin ada yang sering begitu. Itu kalau temanmu yang bilang gitu kan sudah kamu lawan, kamu jotosi itu. Tapi karena kamu sendiri yang bilang padamu, tidak ada efeknya. Jadi ayo self-talk yang positif. Terus self-love, cintai dirimu. Betapapun dirimu lahir dan batin itu amanat dan sekaligus anugerah dari Allah. Jaga dia sebaik mungkin yang kamu mampu. Terus jangan terlalu tegang dalam hidup, sekali-sekali rileks. Ya guyon-guyon, ya humor, ojo kaku-kaku. Jadi ya tidak 100% hidup ini harus tegang, harus serius. Ada humornya, ada rileksnya. Tapi ya tidak 100% humor dan rileks. Nanti tak bilang gini terus, wah berarti saya tidak salah atau Pak, rileks itu. Iya, tidak rileks 100% juga. Jadi rileks itu ya cemilannya, ya di menu utamanya hidupmu ya kamu serius. Tapi ya jangan menu utama terus, nanti capek. Jadi guyon biasa, jadi tidak apa-apa. Biar kalau di medsos itu kan sering orang tidak bisa guyon, wah kayak kanebo kering kamu tidak bisa. Gitu. Kaku, tidak bisa dianu. Kamu juga kan tidak nyaman kalau deket temen, tidak bisa diajak guyon, tidak bisa diajak. Jadi biar tetap positif. Karena bahkan kalau menurut Rasulullah senyum saja sedekah, apalagi menggembirakan. Dulu kita pernah belajar akhlak menurut Imam Ghazali itu, di antara cirinya orang yang akhlaknya luar biasa, yang pertama dia sendiri gembira, yang kedua dia bisa menggembirakan orang lain. Jadi orang yang bisa menggembirakan orang lain itu di antara ciri kemungkinan orang ini karakternya baik. Sehingga kalau dia datang, orang senang, gembira dengan kedatangannya, bukan malah tegang, bukan malah bubar. Wah, temen ini datang, bubar, aku minggir, nanti mesti sebentar lagi tausiahnya keluar, mesti ini, wah, nanti ya mungkin ada teman-teman, hati-hati juga dengan circle-mu. Jadi, ayo santai tapi juga
Jangan sepenuhnya santai, jangan 100% santai. Cemilannya itu. Kemudian alihkan fokus dari masalah ke solusi. Dan yang terakhir, belajar hal-hal yang baru. Kenapa belajar hal-hal yang baru? Kalau kalian nambah skill, nambah kemampuan, nambah bisa ini, nambah bisa itu biasanya nambah percaya dirimu. Coba saja, misalnya kalian yang muslim misalnya, apa ya Pak, berat ya berlatih ini itu. Sekedar kalian hafal surat Yasin atau kalian nambah juz 30, nambah surat ini, surat itu ada kebanggaan sendiri. Pak, kemarin saya tidak hafal surat Al-Mulk, sekarang hafal Pak. Ya, lumayan, ada percaya dirimu meningkat. Dalam banyak aspek kalian boleh nambah skill. Wah, kemarin saya tidak bisa masak ini, sekarang bisa. Semakin nambah skill baru, semakin percaya dirimu meningkat. Kalian boleh bikin kurikulum untuk dirimu sendiri. Semester ini Pak, saya ingin mampu ini, bisa itu. Semester depan saya ingin bisa ini, bisa itu. Akan meningkatkan kualitas dirimu dan meningkatkan mindset positifmu. Baik, itu positif dan negatif. Ada teori yang terkenal sekali tentang mindset ini. Ada yang punya pandangan growth mindset. Mindset itu sesuatu yang berubah dan berkembang. Ada yang punya pandangan fixed mindset. Mindset itu sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Ini mirip kayak positif dan negatif tadi ya. Jadi banyak yang orang mengkritik fixed mindset. Banyak orang menyarankan growth mindset. Jadi fixed mindset itu orang nganggep bahwa mindset itu ya tetap. Saya kayak gini ya kayak segini Pak. Inilah saya sudah, mau ndak mau. Nah, ini namanya fixed mindset. Nah, kita lihat mindset tetap dan mindset yang berkembang. Ya, yang positif sebenarnya yang berkembang. Tapi apa sih cirinya mindset yang tetap itu? Yang pertama, biasanya orang yang mindsetnya tetap itu menganggap kemampuannya juga tetap. Inilah saya, mau tidak mau pokoknya inilah saya. Kamu setuju atau tidak, seperti ini saya. Ini namanya orang yang punya pandangan mindsetnya tetap. Jadi kalau kamu menerimaku sebagai teman, ya seperti ini aku sudah. Ini tetap. Padahal manusia itu dia bisa berubah. Kamu pingin teman yang gimana sih? Aku bisa mengusahakan, saya pingin teman yang jujur. Wah iya ya, saya kurang jujur sih sekarang. Aku akan berusaha jadi jujur lah biar bisa jadi teman. Bisa begitu. Tapi banyak di antara kita yang menganggap bahwa mindset kita itu tetap. Yang kedua cirinya, jadi teman-teman ini pandangannya mindset tetap atau tidak, biasanya orang yang pandangannya mindset itu tetap, biasanya dia takut gagal. Dan menghindari tantangan. Karena dia nganggap, ya saya bisanya ini sih sudah sampai ini. Berarti saya tidak akan mampu lagi berkembang. Berarti saya ya tetap batasku hanya ini. Akhirnya apa? Dia menghindari tantangan. Diajak apa-apa tidak mau. Nyaman di zona nyamannya. Oh, bahasanya double ya. Nyaman di zona nyaman. Kerasan sekali di situ. Dia tidak mau keluar dari zona nyamannya karena dia takut gagal. Kalau kalian ada ketakutan gagal sehingga tidak berani mencoba, tidak berani belajar, kemungkinan kalian masuk aliran yang menganggap mindset itu tetap. Yang keempat, orang yang punya pandangan mindset tetap biasanya sulit menangani kritik. Kalau dikritik ngamuk. Itu biasanya. Kenapa kalau dikritik ngamuk? Karena dia merasa bahwa aku ini sudah final begini. Ngeritik aku berarti meruntuhkan aku yang begini. Padahal orang yang mindsetnya berkembang, wah ada orang ngeritik, apa ya kurangku, apa ya salahku,
Apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya ubah. Tapi karena dia menganggap dirinya sudah final, maka kritik itu dipandang menyerang dirinya. Karena tidak mungkin lagi ada peningkatan atau perubahan. Tapi orang yang punya pandangan mindset itu berkembang, dikritik jadi jalan untuk biar saya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Nah, bagi yang kalau dikritik panas, ngamuk kalian, jangan-jangan kalian ada di mindset yang tetap ini. Ya memang dikritik itu tidak enak. Kalau tidak enaknya sih semua kritik itu tidak enak. Tapi responmu akan menentukan kamu termasuk orang yang mandek atau orang yang berkembang. Terus fokus pada hasil, bukan pada usaha. Ini fixed mindset. Pokoknya hasilnya apa? Tidak melihat proses. Jadi saya sudah begini ya begini. Padahal kalau mau berusaha lebih dalam mungkin saya bisa meningkat. Menganggap potensi itu terbatas, bahwa manusia itu ya terbatas potensinya, padahal manusia itu termasuk makhluk yang bisa berkembang, bisa jadi apa saja, punya kemampuan daya adaptasi yang luar biasa. Dan orang fixed mindset itu biasanya senang membandingkan tapi secara pesimis. Siapalah aku? Aku ini bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa di hadapanmu. Biasanya begini sudah. Jadi membandingkan secara pesimis. Karena dia nganggap dirinya sudah selesai. Baik. Akarnya apa? Mindset tetap ini secara umum ya. Yang pertama biasanya pola pendidikan waktu kecil. Kadang-kadang kan kita sering memuji berlebihan atau menghina, mencela berlebihan. Kamu pointer banget pokoknya. Kamu goblok banget. Itu ketika ini sejak kecil polanya seperti ini ya, anak terus menginternalisasi pujian atau celaan itu sebagai pasti. Baik sebagai saya ternyata pinter dan titik di saya pinter itu, atau saya ternyata tidak pinter, saya bodoh dan titik di situ. Jadi lupa bahwa manusia itu naik turun berkembang. Jadi apa tidak boleh Pak memuji kamu sangat pinter? Ya boleh saja sih, tapi mungkin akan lebih produktif kalau kamu pinter, tapi kamu bisa meningkat lebih tinggi lagi. Kalau mau belajar, kalau mau konsisten. Kamu kurang pinter sih, tapi pasti kamu bisa ngejar teman-temanmu kalau kamu tekun. Ini menurut saya kalimat yang lebih positif. Dibandingkan memberi harga mati pada mereka, yang membuat mereka mengidentifikasi diri dengan itu. Yang kedua, norma-norma budaya dan masyarakat. Tadi ya, kadang-kadang memang ada masyarakat yang lebih milih, wah bakat alamimu itu, wah kamu itu orang jenius. Jadi lebih suka melakukan klaim-klaim pasti. Kalau ini anak baik, oh kamu anak nakal, kamu gitu. Jadi itu sehingga akhirnya orang terus menginternalisasi itu sebagai dirinya. Kata masyarakatku aku itu nakal kok, ya berarti ya melakukan ini ya wajar saja, wong saya anak nakal kok. Nah, itu yang terjadi. Terus pengalaman awal kegagalan atau keberhasilan itu sering membuat orang merasa final sudah. Begitu gagal menganggap dirinya ya itulah batasnya, begitu sukses menganggap ya itulah batasku. Ini juga membuat orang mindsetnya mandek. Dan akar mindset yang tetap yaitu keyakinan pribadi dan bias kognitif. Ini seperti tadi ya, cara berpikir yang keliru. Lanjut. Ciri-ciri mindset yang berkembang. Growth mindset. Ada beberapa ciri ya. Ini saya baca cepat karena waktunya.
Insya Allah teman-teman sudah paham yang dimaksudnya. Yang pertama, yakin bahwa kita ini berkembang. Bisa kok kalau kita ingin meningkat terus-menerus. Ini berarti kita ada growth mindset. Yakin saya belum final Pak yang seperti ini Pak. Saya bisa meningkat lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang kedua, siap menerima tantangan. Iya Pak, saya siap belajar Pak. Saya siap menghadapi ini Pak. Saya siap menghadapi itu Pak. Ada masalah, ayo Pak, biar saya lebih mampu lagi, lebih bisa lagi. Ini berarti kalian punya pola growth mindset. Kemudian gigih, tekun. Jadi ada masalah dianggap bukan hambatan, tapi tantangan untuk meningkatkan kualitas diri. Terus belajar dari kritik. Kalau ada kritik, terus introspeksi. Jadi tidak defense, tidak marah-marah, tidak ngamuk. Belajar untuk berkembang. Jadi, oh ada orang kritik saya, berarti saya masih ada jeleknya, masih ada kurangnya. Saatnya belajar untuk berkembang. Fokus pada proses. Ini orang growth mindset, bukan pada hasil. Saya akan mengupayakan semaksimal yang saya mampu. Selalu begitu. Tercapai sih, ya, tapi masih bisa lebih lagi. Pasti masih bisa lebih maksimal lagi. Tidak tercapai sih, tetap saya akan ikhtiar untuk mencapai. Ini namanya growth mindset. Kalau gagal, kegagalan adalah peluang untuk bangkit lagi. Jadi, tidak masalah. Melakukan apapun ya memang alternatifnya dua. Kalau tidak sukses ya gagal. Sukses alhamdulillah, gagal bangkit lagi. Itu saja, mikirnya tidak terlalu rumit. Kemudian mampu beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan. Ini growth mindset. Jadi tidak anti perubahan, tidak anti hal yang baru. Karena kita sendiri akan selalu baru, kita sendiri akan berkembang terus-menerus. Inilah growth mindset. Caranya bagaimana mengembangkan growth mindset ini? Saya agak cepat ya, ini mirip-mirip sebenarnya. Menerima tantangan. Mengubah self-talk tadi secara positif. Ikhtiar dimaksimalkan. Proses. Terus gagal adalah kesempatan untuk belajar dan bangkit lagi. Terus rayakan kemajuan. Setiap kali kita meningkat, syukuri itu. Bila perlu tidak sekedar syukuri, tapi juga syukuran. Ya. Jadi syukuran itu berarti kalian rayakan itu. Anggap itu sesuatu yang besar dan penting. Biar kalian semangat untuk lebih meningkat lagi, lebih meningkat lagi. Jangan mengecilkan capaianmu sekecil apapun. Karena akan mendorongmu untuk lebih lagi, lebih lagi. Cari umpan balik. Jangan merasa sudah hebat, merasa sudah luar biasa. Kritik-kritik akan sangat berguna. Berlatih, belajar terus-menerus dari kegagalan. Cari circle yang positif. Dan kalau ada orang dengan mindset ini yang luar biasa, jadikan itu contoh dan teladan. Akan lebih mudah. Jadi kalian fokus ke orang-orang dengan growth mindset ini, kalian akan tertantang untuk seperti orang itu loh, bisa bangkit terus, meningkat terus, dan lain sebagainya. Ini akan meningkatkan dirimu, tambah hebat, tambah hebat. Jadi orang dengan growth mindset ini, orang yang nambah waktu tambah hebat. Kalau bahasa agamanya, yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih hebat dari kemarin, besok lebih hebat dari hari ini, dan seterusnya.